Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dialah pemilik langit dan bumi, pengatur rezeki bagi setiap makhluk, dari manusia hingga makhluk paling kecil yang hidup di dasar bumi dan lautan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita jalan menuju keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap insan di muka bumi ini tentu mendambakan kehidupan yang penuh ketenangan dan kelapangan, hati yang damai, rumah tangga yang harmonis, dan rezeki yang terus mengalir tanpa putus. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang mencari keberkahan itu di tempat yang salah, melupakan Allah, dan justru bergantung sepenuhnya pada usaha semata, tanpa disertai keimanan dan amal ibadah. Padahal Allah telah memberikan kunci keberkahan hidup dalam bentuk yang sangat sederhana, ringan debaka, besar manfaatnya, dan mengandung rahasia luar biasa. Surah pendek yang sering kita lewatkan begitu saja dalam salat, namun menyimpan keajaiban langit yang bisa mengubah hidup siapa saja yang mengamalkannya dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Surah itu adalah surah Al-Kautsar. Ya, hanya terdiri dari 3 ayat, pendek sekali, tapi jangan tertipu oleh panjangnya. Karena dalam 3 ayat itu terdapat janji Allah akan nikmat yang tak terhingga. Surah ini diturunkan sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau direndahkan oleh musuh-musuhnya. Allah menjawab ejekan mereka dengan kabar besar. Sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Para ulama mengatakan itu adalah nikmat yang melimpah, rezeki yang terus mengalir, kebaikan yang tidak pernah habis. Bahkan sungai di surga yang dijanjikan kepada Nabi kita pun bernama Al-Kautsar. Maka tak heran barang siapa menyandarkan harapannya kepada Allah melalui surah ini, ia seperti sedang mengetuk pintu langit agar rezekinya dilimpahkan. Saudaraku, jangan remehkan amalan kecil. Kadang yang besar itu datang dari sesuatu yang sederhana asal dilakukan dengan istiqomah dan penuh harap. Banyak orang hanya fokus pada usaha duniawi, tapi lupa membuka pintu-pintu rezeki dari langit. Padahal ketika kita mendekat kepada Allah, rezeki akan mendekat kepada kita. Mulailah dari sekarang. Kenali surah ini, hayati maknanya, amalkan dengan hati yang bersih. Niscaya hidup kita akan mengalami perubahan demi perubahan yang tidak disangka-sangka. Wallahu alam bisyawab. Surah Al-Kautsar, meskipun hanya terdiri dari 3 ayat, menyimpan kedalaman makna yang luar biasa. Allah berfirman, Inna atanakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kata Al-Kautsar sendiri berasal dari kata katsir yang berarti banyak dan melimpah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak sekadar memberi, tapi memberi dalam jumlah yang tak terhingga. Ayat ini menjadi pengingat bahwa semua nikmat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, datang dari Allah. Menurut banyak ulama tafsir, Al-Kautsar bukan hanya berarti sungai di surga yang dijanjikan kepada Rasulullah, tetapi juga mewakili seluruh bentuk kebaikan dan keberkahan yang Allah anugerahkan, termasuk di dalamnya keberkahan dalam hidup, rezeki yang tidak putus, anak keturunan yang saleh, ilmu yang bermanfaat,
dan hati yang tenang. Maka barang siapa membaca dan menghayati surah ini, sebenarnya ia sedang mengingat betapa luasnya kasih, sayang, dan pemberian Allah kepada hamba-Nya. Yang Thot ayat kedua berbunyi, Fasyali li rabbika wanhar, maka dirikanlah syalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Ini adalah syarat turunnya Al-Kautsar, yaitu dengan memperkuat hubungan spiritual kepada Allah. Salat adalah bentuk penghambaan tertinggi, sedangkan berkurban adalah bentuk pengorbanan dan keikhlasan. Artinya, rezeki yang melimpah itu tidak datang dari usaha saja, tetapi dari kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah. Ada pelajaran penting di sini. Allah tidak memerintahkan kita untuk mengejar dunia secara membabi buta. Justru Dia mengarahkan kita untuk menguatkan ibadah, karena disitulah letak pintu-pintu langit terbuka. Rezeki bukan sekadar angka di rekening, tetapi juga tentang rasa cukup, hati yang tenang, dan hidup yang penuh keberkahan. Dan itu hanya bisa diraih ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan nilai-nilai ibadah yang Allah perintahkan. Ayat ketiga menyatakan, Inna say niyaka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Ini hanya pembelaan Allah terhadap Rasulullah, tetapi juga peringatan bahwa siapapun yang memusuhi kebaikan, yang membenci ketaatan, maka ia akan terputus dari berkah hidup. Sementara sebaliknya, mereka yang mendekat kepada Allah, meskipun dihina atau direndahkan oleh manusia mereka, akan diangkat derajatnya dan dijaga rezekinya oleh Allah. Maka surah Al-Kautsar bukan hanya untuk dibaca sebagai rutinitas, tetapi untuk dihayati dan diamalkan sebagai gaya hidup spiritual. Ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati datang dari Allah, bukan dari dunia. Ia memotivasi kita untuk salat lebih khusyuk, berkorban lebih ikhlas, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bila amalan ini kita jaga dengan konsisten, insya Allah hidup kita akan berubah bukan karena angka materi, tapi karena hadirnya berkah dalam setiap langkah. Saudaraku, jika selama ini hidup terasa berat, rezeki seret, dan hati selalu cemas menghadapi masa depan, maka saatnya kita kembali kepada sumber segala kelapangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wasilah perantara spiritual yang telah terbukti mendatangkan kelapangan hidup adalah mengamalkan surah Al-Kautsar. Tidak rumit, tidak membutuhkan biaya, tapi penuh kekuatan rohani, karena yang kita cari bukan sekadar uang, melainkan keberkahan dan pertolongan dari langit. Caranya sangat sederhana, tapi dampaknya besar. Bacalah surah Al-Kautsar sebanyak 129 kali setiap selesai salat fardu selama 7 hari berturut. Bukan hanya sekadar membaca, tetapi lakukan dengan tulus, khusyuk, dan penuh pengharapan. Angka 129 bukan angka sembarangan. Para ulama menyebut bahwa angka ini adalah penguatan dari huruf-huruf dan makna yang terkandung dalam surah tersebut. Ia seperti mengetuk pintu langit dengan kekuatan doa yang diulang-ulang. Namun yang terpenting bukan hanya jumlahnya, tapi niat dan keyakinan di dalam hati. Sebelum mulai membaca, niatkan dalam hati dengan doa, Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang halal, berkah, dan melimpah untuk dunia dan akhiratku. Lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan membaca sambil terburu-buru atau sekadar menggugurkan kewajiban, karena kunci terkabulnya amalan ini adalah keikhlasan dan totalitas jiwa. Setelah selesai membaca, berdoalah kepada Allah
dengan bahasa yang kau pahami. Tuangkan seluruh keluh kesahmu, ceritakan semua kebutuhanmu. Tidak perlu bahasa Arab yang fasih, cukup dengan hatimu yang jujur dan yakin. Ingat, Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Dia tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kamu mengucapkan kata, maka berdoalah dengan penuh kerendahan diri. Jangan tergesa-gesa bangkit. Kadang jawaban doa justru datang ketika kita sedang bersimpuh. Paling lama, perlu diingat, amalan ini bukan jimat, bukan ilmu pesugihan, dan bukan sihir. Ini adalah bentuk mujahadah, perjuangan spiritual untuk menguatkan hubungan kita dengan sang pemilik kekayaan, yaitu Allah. Allah berjanji dalam hadis qudsi, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Maka semakin kita serius dan istiqomah dalam mendekat, semakin terbuka pintu rezeki yang sebelumnya tertutup rapat. Cobalah amalan ini dengan penuh harap. Mulailah setelah salat Isya nanti malam. Jangan tunda, jangan menunggu waktu yang sempurna. Karena kadang perubahan besar dalam hidup dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini juga. Lakukan 7 hari berturut-turut tanpa henti. Lalu lihatlah bagaimana Allah akan membukakan jalan bukan hanya untuk rezeki dunia, tapi juga ketenangan hati dan keberlimpahan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang telah mencicipi manisnya keajaiban surah Al-Kautsar. Dengan mengamalkannya secara rutin, mereka merasakan perubahan yang nyata dalam hidup. Ada yang sebelumnya dikejar utang, kini bisa melunasi tanpa tahu dari mana datangnya uang. Ada yang usahanya terseok, kini dipenuhi pelanggan. Ada pula yang penghasilannya biasa saja, tapi tiba-tiba mendapat proyek besar, hadiah, atau rezeki tak terduga lainnya. Ini semua bukan kebetulan. Ini adalah buah dari keikhlasan dan keyakinan. Kisah-kisah nyata seperti ini tak hanya 1-2. Banyak yang mengaku bahwa setelah mengamalkan surah Al-Kautsar secara istiqomah, hidup mereka menjadi lebih ringan dan terarah. Bahkan ada yang sebelumnya merasa putus asa karena masalah ekonomi yang menumpuk, tapi kemudian Allah bukakan jalan yang sama sekali tak pernah terpikirkan sebelumnya. Rezeki yang datang bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk kesehatan, ketenangan batin, dan kemudahan dalam segala urusan. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, dalam surah At-Taluk ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ayat ini menjadi bukti bahwa ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah adalah kunci segala kemudahan. Dan salah satu bentuk takwa itu adalah mendekat kepada Dia melalui ibadah, zikir, dan bacaan Quran, termasuk surah Al-Kautsar. Namun, perlu digarisbawahi bahwa keajaiban ini tidak terjadi karena jumlah bacaan semata, bukan karena angka 129, tetapi karena kesungguhan hati saat membacanya. Allah melihat keikhlasan dan harapan dalam dada hambanya. Maka jangan hanya fokus pada hasil, tapi nikmatilah prosesnya. Biarkan amalan ini menjadi bagian dari rutinitas spiritual kita, bukan hanya sebagai jalan darurat saat hidup sedang sempit. Seringkali pertolongan Allah datang dengan cara yang sangat tidak biasa. Bisa jadi lewat orang yang sama sekali tidak kita kenal. Bisa lewat peluang yang selama ini tertutup. Bahkan bisa datang dari kesulitan. Karena dalam kesulitan itu, justru Allah sedang mengarahkan kita
ke jalan baru yang lebih baik. Maka ketika kita mengamalkan surah Al-Kautsar, kita sedang membuka pintu-pintu keajaiban itu. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah Maha Pemurah kepada hamba-Nya yang mendekat. Jadi, jangan remehkan amalan ringan ini. Jangan ragu untuk mencobanya malam ini juga. Surah Al-Kautsar bukan hanya bacaan dalam sholat, tapi sumber kekuatan ruhani yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Amalkan dengan yakin, istiqomah, dan berserah diri. Insya Allah, dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki, kemudahan, dan pertolongan Allah akan datang menghampiri. Saudaraku, kita tidak boleh berpikir bahwa cukup hanya membaca surah Al-Kautsar, maka rezeki akan otomatis mengalir. Tidak semudah itu. Islam mengajarkan bahwa segala amalan spiritual membutuhkan syarat-syarat tertentu agar diterima dan membuahkan hasil. Sama seperti doa yang tidak dikabulkan karena terhalang dosa, begitu pula amalan ini akan kehilangan daya ruhaniyahnya jika kita tidak memenuhi adab dan syaratnya. Maka sebelum kita berharap hasil besar, mari koreksi diri terlebih dahulu. Syarat pertama dan paling mendasar adalah ikhlas. Jangan jadikan amalan ini sebagai alat semata untuk meraih dunia. Amalkan karena cinta kepada Allah, karena ingin dekat dengannya, bukan hanya karena ingin kaya. Keikhlasan adalah ruh ibadah. Jika hati hanya terpaku pada hasil duniawi, maka keberkahan akan menjauh. Tapi jika niat kita murni karena Allah, maka dunia akan datang mengikuti tanpa kita kejar. Syarat kedua adalah istiqomah dan konsistensi. Jangan hanya semangat di awal, lalu berhenti di tengah jalan. Banyak orang gagal bukan karena kurang ilmu, tapi karena kurang sabar. Allah mencintai amalan kecil, tapi dilakukan terus-menerus. Maka jika ingin amalan surah Al-Kautsar ini benar-benar membuka pintu rezeki, jadikan ia rutinitas harian, bukan sekadar amalan musiman saat butuh. Syarat ketiga adalah memperbaiki salat dan akhlak. Rezeki bukan hanya tentang bacaan, tetapi tentang ketaatan secara menyeluruh. Bagaimana mungkin seseorang berharap kekayaan dari Allah, tapi ia masih melalaikan salat 5 waktu atau masih berperilaku buruk kepada sesama? Jika kita ingin Allah memuliakan hidup kita, maka kita pun harus memuliakan hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia. Syarat keempat yang tak kalah penting adalah menjauhi maksiat dan memperbanyak sedekah. Dosa dan kemaksiatan adalah penghalang terbesar turunnya rezeki. Sedangkan sedekah adalah kunci pembuka langit. Nabi SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Justru dengan bersedekah, Allah akan menggantinya berkali lipat. Maka, jika kita mengamalkan surah Al-Kautsar, jangan lupa sertai dengan perbuatan nyata, seperti membantu fakir miskin, menafkahi keluarga, dan membantu sesama. Jika keempat syarat ini kita jaga ikhlas, istiqomah, taat, dan menjauhi dosa, maka insya Allah surah Al-Kautsar akan menjadi magnet rezeki dan keberkahan yang tak akan putus. Rezeki bukan hanya akan datang dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Hati menjadi lapang, hidup menjadi tenang, dan dunia datang mengikuti tanpa harus dikejar mati-matian. Inilah hasil dari iman yang dibarengi dengan amalan dan sikap yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini adalah ujian yang silih berganti.
Kadang kita di atas, kadang terpuruk tak berdaya. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saat ini kita merasa hidup seret, banyak kebutuhan belum tercukupi, usaha mandek, atau masalah terus datang bertubi. Jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi itu adalah isyarat lembut dari Allah agar kita kembali kepadanya, kembali mendekat, kembali berserah. Jangan tunda untuk memulai perubahan. Jangan menunggu esok, karena siapa yang menjamin bahwa esok masih milik kita? Hidayah dan pertolongan Allah itu datang kepada siapa saja yang serius mengetuk pintunya hari ini. Maka ambillah wudhu malam ini. Luangkan waktumu barang 10-15 menit. Bacalah surah Al-Kautsar sebanyak 129 kali dengan hati yang tunduk. Jangan anggap enteng, karena amalan yang terlihat kecil seringkali membawa perubahan besar dalam hidup. Setelah membaca, curahkan seluruh isi hatimu dalam doa. Ceritakan keluh kesahmu kepada Allah seperti engkau bercerita kepada sahabat paling setia. Mintalah rezeki, kesehatan, petunjuk, dan ketenangan. Mintalah dunia, dan jangan lupa akhirat. Ingat, Allah mencintai hamba yang memohon dan bergantung penuh kepadanya. Dalam keheningan malam, tangisan dan doa-doamu itu akan menjadi saksi bahwa engkau sedang berjuang untuk hidup yang lebih berkah. Ingatlah saudaraku, hidup bukan hanya tentang kerja keras. Banyak orang yang bekerja siang dan malam, namun tetap hidup dalam kesempitan. Karena hidup bukan semati-mata tentang strategi dan kecerdasan, tapi tentang seberapa dekat kita dengan Sang Pemilik segala urusan. Ketika kita libatkan Allah dalam usaha kita, maka pintu-pintu langit akan terbuka, bahkan dari arah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadikan amalan surah Al-Kautsar ini sebagai titik awal perubahan hidupmu. Tanamkan dalam hati, aku ingin hidupku lebih berkah. Aku ingin dekat dengan Allah. Aku ingin rezeki yang halal, tenang, dan membawa manfaat untuk keluargaku dan umat. Ketika niat itu tertanam kuat, insya Allah, Allah akan memudahkan jalannya. Mulai dari malam ini, bukan besok, bukan lusa. Karena yang menunda-nunda seringkali akhirnya tidak jadi. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk menerima nasihat ini. Semoga langkah-langkah kecil malam ini menjadi awal dari lembaran baru yang penuh keberkahan. Jangan menyerah, jangan berhenti berharap, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang datang dengan penuh keyakinan. Semoga surah Al-Kautsar menjadi cahaya yang menerangi hidupmu, membuka pintu rezeki, dan menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintainya. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.